Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Cinta tanah air bagian dari iman. Hubul waton minal iman. Di pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia, situs dalam pojok Persada Soekarno di Kediri, saat ini kami berada di sini. Syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami bisa bersilaturahmi di tempat titik nol perumusan penggalian ide Pancasila, di mana di lokasi ini adalah tempat masa kecilnya beliau, Bung Karno kecil, Soekarno muda. Akhirnya beliau merenung dan menggali Pancasila tahun 1918. Pohon kepuh di depan saya, di dekat Kali Keramat Bening, Wates pojok Kediri, adalah bukti adanya petilasan Soekarno muda merenung dan menggali Pancasila. Ini adalah saksi bisu tempat Bapak Soekarno muda merenung dan berpikir dengan penuh perasaan yang mendalam tentang cikal bakal dasar negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila yang sudah final tahun 1918. Area ini adalah area tempat keluarga dari beliau, keluarga dari Bung Karno yang ada di wilayah Kediri, merupakan kerabat yang dulu pernah beliau sering singgahi di sini. Sungai ini juga menjadi saksi akan adanya tempat bermainnya Soekarno kecil, Soekarno muda di Kali Keramat Bening dalam bermain masa kecilnya. Kita bisa merenungkan di tahun 1918, jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, dan jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir, 18 Agustus 1945, Bung Karno muda pada saat itu. Jadi sudah memikirkan kenegaraan, kebangsaan, bagaimana nanti jadinya kalau kita pada saat itu belum punya negara, tapi Soekarno muda sudah memikirkan apa yang menjadi dasar negara untuk negara yang sekarang dijajah oleh Belanda pada waktu tahun 18. Saat merdeka menggunakan dasar negara apa? Beliau merumuskan, merenungkan akan adanya dasar negara Pancasila. Disinilah Pancasila digali. Akhirnya di tempat bersejarah inilah didirikanlah sebuah pesantren kebangsaan, pesantren yang berwawasan cinta tanah air Indonesia, mengajak untuk kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Namanya adalah Pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia. Banyak warga yang sedang mondok nyantri di sini dengan penuh keikhlasan. Mereka sadar betapa negara yang sudah merdeka 79 tahun hanya judulnya saja merdeka, tetapi dari segi rasa, dari segi kenyataan yang ada,
Apakah kita sudah bisa merasakan bahagia di negeri yang sudah merdeka ini? Ternyata hanya sedikit sekali yang setuju menjawab kita merdeka, kita bahagia di tahun 2024 menjelang 2025. Hanya sedikit yang menjawab itu. Kita sekarang masih dalam banyak kesulitan-kesulitan yang dari unsur para petani masih harus berpikir bagaimana saat menanam, biaya tanam, biaya pupuk, biaya bibit, sampai dengan harga jual panen bisa mendapatkan keuntungan. Tetapi para petani hanya bisa menikmati rasa syukur sebagai profesi seorang petani. Belum bisa menjadi seorang petani yang bahagia kaya. Tidak. Yang kaya adalah para mereka-mereka di luar petani, para pedagang, pengepul, para pemain-pemain perdagangan dan sebagainya. Di dunia-dunia yang lain juga kita merasakan kebahagiaan belum bisa kita rasakan. Di teras pesantren Jati Diri Bangsa ini nampak ada sebuah tulisan yang dibannerkan, nampak samar-samar seorang pahlawan, komponis kebangsaan, lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya, Wage Supratman, tahun 1928 dengan Sumpah Pemudanya bersama rekan-rekan seluruh perwakilan pemuda-pemuda se-Indonesia pada zaman itu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Itu semuanya adalah ingin yang tahun 1928 belum merdeka, ingin punya negara sendiri, ingin merdeka. Mereka sudah bersumpah para pemuda itu. Kemudian dengan alunan biolanya Supratman menciptakan sebuah lagu kebangsaan untuk negeri kita, Indonesia Raya. 3 stansa, bukan 1 stansa yang diciptakan oleh Wage Supratman. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Itulah stansa 1 yang sering dikumandangkan di tempat-tempat kepemerintahan kenegaraan secara formal pada saat ini. Stansa yang kedua, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia, suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Itu rangkaian stansa yang kedua. Untuk stansa yang ketiga,
Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri menjaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Itu adalah 3 stansa lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jati diri bangsa kita. Semoga nantinya di tempat-tempat formalitas lagu kebangsaan 3 stansa Indonesia Raya bisa dinyanyikan secara utuh bersama-sama. Di tempat ini ada sebuah pengingat proklamasi kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Inilah adalah sebuah pengakuan, sebuah ucapan yang penuh dengan kesakralan kebangsaan, menyatakan bahwa bangsa Indonesia menyatakan merdeka. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tetapi masih kita ketahui banyak sekali terjadi pengalihan jati diri bangsa. 17 Agustus disebut kemerdekaan Republik. 17 Agustus disebut kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang merdeka itu bangsa, bukan republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu lahir 18 Agustus. Tidak pernah dijajah. Tetapi kok disebutkan kemerdekaan Republik. Nah, bangsanya bagaimana? Ya, mungkin dianggap belum merdeka. Mari kita kembali ke jati diri bangsa Indonesia. Ada sebuah kitab suci negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Di situ ada alinea yang berbunyi, atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, rakyat Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya, rakyatnya, bukan republiknya. Mungkin ini sebuah renungan, perlu untuk adanya klarifikasi lebih lanjut. Ini dasar negara kita, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dengan lambang bintang segi 5 berwarna emas, rantai segi 4 dan bulat. Ingat, rantai di dalam Pancasila sila kedua itu bukan kotak dengan kotak, tapi kotak dengan bulat. Kotak dengan bulat, kotak dengan bulat. Kotak dengan bulat, kotak dengan bulat. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kotak dan bulat adalah sebuah makna adanya makhluk manusia, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan saling bersatu membentuk sebuah peradaban yang sampai saat ini negara kita ada, dunia ini ada. Dilanjutkan sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita bisa sosial, keadilan kita bisa berlaku sosial bila seluruh kebutuhan pokok, makanan ataupun juga kebutuhan tentang pakaian dan lain-lain tercukupi dengan mudah dan tidak dipersulit. Itulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Kami sedang menikmati kebersamaan dengan para relawan yang ada di pesantren ini. Tadi setelah kami bertemu beliau sedang beraktivitas membuat sebuah pelatihan untuk ketahanan pangan Indonesia. Ketahanan pangan Indonesia. Ketahanan pangan Indonesia. Itulah yang perlu untuk sekarang kita lakukan. Kita tidak tahu nasibnya negara kita bagaimana. Kita tidak tahu bagaimana suasana, situasi negara satu dengan negara yang lain. Indonesia tetap aman dengan ketahanan pangan yang selalu melimpah. Untuk itu mari kita budayakan. Air hujan dari langit menetesi tanah-tanah kering dan tandus. Suburlah negeri kita Indonesia Raya. Ketahanan pangan harus kita tingkatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan di pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia ini, senantiasa bisa menginspirasi kita semua. Saya di sini Udang Indonesia Media Channel kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Udang Indonesia kembali pada jati diri bangsa Indonesia, berada di pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam cinta tanah air Indonesia.